Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke, selamat sore Bapak Ibu hebat wilayah 102 Cilacap. Salam jumpa dengan kami, tim VCT Batch 5 Jateng yang bertugas pada sore hari ini. Mohon maaf jika sebelumnya Bapak Ibu harus menunggu agak lama karena kami masih mengalami kendala teknis. Jadi ini saya dan Bu Ranti bertugas menggantikan host dan moderator yang sedianya akan mendampingi Pak Parno, tetapi kali ini digantikan oleh kami seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu hebat sekalian. Nama saya adalah Niken Purwani. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Cilacap dan saat ini saya menjadi host dari sesi belajar bersama ini dengan materi mengenal biopori dan manfaatnya yang akan dibawakan oleh presenter kita, Bapak Suparno SPD. Beliau adalah guru IPA di SMA Negeri 1, di SMP Negeri 1 Cilacap. Kemudian pada sore hari ini moderator kami adalah Ibu Ranti Wiji SPD dari SMA Negeri 1 Cilacap. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cilacap. Lalu untuk selanjutnya, saya serahkan waktu kepada Ibu Ranti sebagai moderator. Selamat belajar, Bapak Ibu. Kita sangat antusias sekali ya, karena materinya luar biasa mengenal biopori dan manfaatnya. Monggo kepada Ibu Ranti Wiji disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Niken Purwani atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di wilayah 02 Cibanjar. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat guys, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, saya sebagai moderator Bu Ranti Wiji Anggreni OPD. Apa judulnya? Saya mengaku mata kuliah Indonesia di SMA Negeri 1 Cimacan. Oke, Bapak Ibu guru, kita bertemu lagi dalam VCT Batch 5 Jateng DIY wilayah 102 Cibanjar. Materi kami hari ini adalah biopori dan manfaatnya. Ya, jadi untuk materi hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Suparno SPD. Beliau mengaku mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Cilacap. Ya, jadi partisipasi. Oke. Acara Bikon hari ini akan berlangsung dari pukul 15.30 sampai dengan materi yang hari ini itu materi yang sangat luar biasa. Jadi nanti Bapak Ibu guru hebat yang lain dapat bertanya kepada Bapak Suparno bila ada yang belum jelas itu. Oke, untuk tidak terlalu lama, mari kita mulai saja dengan materi mengenal biopori dan manfaatnya. Monggo kepada Bapak Suparno SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Vikon yang saya hormati, pertama-tama terima kasih sekali atas waktunya telah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan Vikon kita hari ini. Vikon pada kesempatan sore hari ini adalah untuk mengenal biopori dan manfaatnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suparno SPD.
Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Cilacap. Bapak Ibu yang saya hormati, pada beberapa hari terakhir ini kita sudah mulai merasakan adanya hujan-hujan gerimis, rintik-rintik, itu menandakan bahwa musim kemarau sudah hampir berakhir dan kita akan memasuki musim penghujan. Pada musim penghujan biasanya tempat-tempat di sekitar kita, pekarangan atau mungkin jalan, kita sering menemui banyak tanah yang mungkin kurang nyaman untuk jalan karena becek atau bahkan mungkin banjir. Bukan hanya di lahan-lahan pekarangan kita, tapi juga mungkin lahan-lahan di sekitar sekolah kita. Kita ketahui bahwa sekarang sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang lebih suka untuk menutup lapangan dan lingkungan sekolahnya dengan paving. Tentu hal tersebut adalah sesuatu yang sangat tidak ramah lingkungan karena akan mengganggu resapan air di sekitar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang sering kita lakukan pada saat menjelang musim hujan, di antaranya sudah hal biasa kita mungkin dengan masyarakat sekitar mengadakan kerigan istilahnya, gotong royong membersihkan saluran, sungai, dan sampah-sampah yang bisa menjadi sarang nyamuk dan penyebaran demam berdarah. Tentu hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan sanitasi lingkungan di sekitar kita. Tetapi ada satu hal penting yang biasanya sangat jarang kita lakukan dan masih sangat sedikit orang yang melakukannya, yaitu membuat biopori. Biopori ini merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal di dalam tanah sebagai resapan air. Tujuannya untuk mengurangi genangan air. Metode ini memang pertama kali merupakan ide dari seorang ilmuwan Indonesia dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, yaitu Dr. Kamir Razyuddin Brata. Metode ini dicetuskan untuk menjawab berbagai isu banjir yang melanda ibu kota dan sekitarnya. Beliau menyarankan dibuatnya biopori dengan radius 1 meter kali 1 meter, seandainya itu bisa dibuat di seluruh permukaan yang ada di sekitar kita, itu sudah cukup untuk mengurangi banjir yang ada di sekitar kita. Biopori yang pertama kali dibuat pada saat itu sering mengalami keruntuhan, artinya tidak tahan lama. Jadi maka muncul beberapa inovasi baru tentang biopori, bagaimana supaya biopori itu bisa tahan di dalam penggunaannya dan bisa bertahan bertahun-tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, karakteristik biopori diantaranya seperti yang tampak di gambar, berupa lubang vertikal dengan kedalaman sekitar 1 meter, kemudian diameter sekitar 10 cm, dan badan biopori diperkuat dengan pipa polivinil klorida yang sudah diberi pori-pori pada dindingnya. Dan ini sebenarnya merupakan bagian pengembangan dari biopori yang pada awal-awal dikembangkan oleh ilmuwan tersebut. Pada bagian mulut biopori, kemudian diperkuat dengan semen dan diberi tutup. Badan biopori
yang berupa pipa PVC, inilah yang bisa memperkuat biopori bisa tahan untuk umur puluhan tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara membuat biopori? Biopori ini bisa dibuat, tentu ada beberapa bahan dan peralatan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah bor manual. Bor manual ini bisa berupa bor bermata spiral atau bor bermata lengan ganda. Kemudian yang kedua adalah pipa PVC, pipa paralon kita mengenalnya. Ini tentu ada berbagai kualitas. Sangat baik kalau kita menggunakan pipa paralon yang warnanya putih. Pipa paralon putih itu lebih kuat dibandingkan yang abu-abu. Yang diameternya 10 cm dan panjang sekitar 100 sampai 120 cm. Kemudian badan paralon ini diberi kisi atau lubang-lubang di sepanjang permukaan dinding pipa. Lubang-lubang ini punya manfaat untuk memberikan jalan bagi organisme maupun air dalam tanah yang akan membantu proses komposisasi atau penguraian sampah organik yang ada di dalamnya. Kemudian bahan yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah tutup PVC. Jangan lupa tutup PVC ini juga perlu diberi lubang pada permukaan atasnya untuk memudahkan air tanah atau air hujan bisa masuk melalui pori-pori atau lubang-lubang di bagian tutup ini. Kemudian sedikit adukan semen, air secukupnya untuk adukan semen atau untuk membasahi area yang akan kita beri lubang sehingga bisa melunakkan tanah yang akan kita lubangi. Kemudian sampah organik. Sampah organik ini sampah organik berupa daun-daun kering atau rumput kering. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran pipa PVC yang sudah diberi lubang dan tutupnya. Apakah terlihat di layar, Bu Niken? Halo? Halo, Bu Niken? Kemudian bagian kanan adalah bor. Di situ ada dua jenis bor. Bor bermata spiral dan yang satu lagi bor berlengan ganda. Kemudian bagaimana prosedur pembuatan biopori? Yang pertama, tentukan lokasi untuk biopori. Perlu menjadi catatan bahwa biopori dibuat sebaiknya adalah 10 lubang untuk 50 meter persegi lahan. Dengan jarak antar lubang itu sekitar 50 hingga 100 cm. Kemudian sebelum digali, tanah disiram dengan air supaya lebih lunak saat dibor dengan bor tanah. Kemudian yang ketiga, lubangi tanah dengan diameter 10 cm hingga 15 cm dengan kedalaman sekitar 100 hingga 120 cm. Tetapi tidak sampai melampaui kedalaman permukaan air tanah. Jika menemukan bebatuan yang keras pada saat kita membuat lubang, bisa dibantu dengan menggunakan peralatan yang lain seperti linggis atau yang lain. Kemudian yang keempat, memasukkan pipa PVC, pipa paralon yang sudah dilubangi tadi, ke dalam lubang yang kita buat. Kemudian pipa ini diberi semen di atasnya, diperkuat dengan semen, kemudian dipasangi tutup pada bagian permukaan atasnya. Kemudian yang kelima,
mulut lubang atau sekitar mulut lubang tadi sudah diberi semen untuk mengikat paralon tadi pada tempatnya sehingga tidak mudah bergeser. Kemudian masukkan sampah organik, biarkan selama 3 bulan. Karena itu, setelah itu sampah organik tersebut sudah berubah menjadi kompos sekitar umur 3 bulan. Keluarkan kompos tersebut dan gunakan sebagai pupuk tanaman. Kemudian biopori yang sudah kita kosongkan bisa digunakan lagi untuk menyimpan sampah-sampah organik yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian setelah dimasukkan sampah organik, kemudian pasang tutup pipa PVC pada ujung pipa yang tersisa di atas permukaan tanah. Dengan prosedur yang seperti ini, maka menjadi penting bagi kita untuk mencatat tanggal kita memasukkan sampah organik dan tanggal kita menggantinya dengan sampah organik yang baru. Karena tadi umur pengkomposan sampah organik itu berkisar antara 3 bulan. Kalau kita mempunyai beberapa lubang biopori, tentu kita bisa melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini tentu tidak baik kalau kita keringkan dan kemudian kita bakar, tentu akan menambah polusi bagi udara dan akan meningkatkan efek rumah kaca bagi lingkungan kita. Tentu akan menjadi sangat bermanfaat kalau sampah-sampah organik ini kita masukkan ke dalam biopori dan secara berkala nanti kita ganti dan kita manfaatkan sampah organik yang sudah menjadi kompos. Ini gambaran biopori pada lahan terbuka, dan biopori bisa juga kita pasang pada sepanjang saluran air atau solokan sehingga bisa mengurangi kapasitas solokan ketika pada musim hujan datang. Ini bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah. Dari uraian di atas, manfaat biopori setidaknya ada 6. Yang pertama untuk mengatasi banjir, karena adanya biopori, air hujan yang datang ketika musim penghujan tentu bisa segera masuk ke dalam tanah dan meningkatkan resapan tanah itu sendiri. Kemudian sebagai tempat pembuangan sampah organik, kemudian adanya biopori juga bisa meningkatkan kualitas tanah karena adanya biopori yang berisi sampah organik akan meningkatkan populasi hewan ataupun mikroorganisme yang ada di dalam tanah, kemudian meningkatnya cacing tanah. Tentu hewan-hewan ini maupun mikroorganisme ini akan meningkatkan porositas tanah. Meningkatnya porositas tanah tentu akan pertama tadi mengurangi atau meningkatkan daya resap air sehingga mengurangi banjir, dan yang kedua tentu meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian yang keempat tadi menambah daya resap air di lingkungan rumah. Yang kelima, tanah semakin sehat karena aktivitas biota tanah, dan adanya pupuk yang dihasilkan dari proses pembuatan biopori ini tentu akan menjadi motivasi bagi kita untuk menanam tanaman-tanaman bermanfaat di sekitar lingkungan kita, dan tentu akan menambah kawasan hijau di sekitar kita. Kawasan hijau yang sehat tentu akan menambah lingkungan kita menjadi sejuk, tidak panas, dan semakin menambah kualitas kesehatan kita. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke, Bapak Ibu guru hebat sekalian, terima kasih tadi atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Suparno SPD. Ya, saya bisa Monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan
yang bisa disampaikan? Ya, Mungkin jadi dari saya bisa, Bu. oke. Halo, ya. Halo. Apakah bisa, maksudnya kita mengajak anak kita bersama-sama, lalu membuat bersama-sama dengan anak karena itu menggunakan pipa PVC ya Pak, nggih? Atau memang harus dikerjakan oleh orang dewasa seperti itu, Pak? Oke, pertanyaannya seperti itu. Oke. Terima Monggo Pak Suparno bisa untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih Bu. Tentang bagaimana keikutsertaan anak dalam proses ini Iya, tentu nggih, akan sangat bagus Bu. Tentu nggih, setiap tahapan ada yang mungkin perlu tidak usah melibatkan anak, mungkin ada risiko nggih, bahaya di sana, dan iya, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa ikut sertakan anak, terutama anak-anak di balita ya. Kalau anak sudah iya, dewasa pasti bisa kita ikut sertakan. Anak-anak balita nggih. bisa kita ikutkan mungkin membantu sekedar menyingkirkan tanah hasil galian ke tepi, Oh, menjauhi iya, lubang. Setidaknya itu bisa menanamkan semangat eco-green bagi anak ini nggih. sehingga bisa menjadi karakter ke depannya menjadi anak-anak yang cinta kepada lingkungan. Itu, Bu. Oke, siap, Oke. siap. Bagaimana Karena nih, Kim? Ini Pak ada pertanyaan lagi dari Pak Narjo. Bagaimana cara mengambil kompos setelah 3 bulan begitu Pak? Oh ya Bu, terima kasih. Sampah organik yang sudah menjadi kompos itu kan letaknya memang cukup dalam Bu, cukup dalam. Kita bisa menggunakan bor yang tadi kita gunakan untuk mengambilnya kembali. Bor yang tadi kita gunakan untuk membuat lubang bisa kita manfaatkan untuk mengambil sampah organik. Atau kita menggunakan alat bantu mungkin penjepit bambu yang cukup sekitar 1 meter atau 75 cm juga cukup untuk bisa mengambil sampah-sampah organik tadi. Pertanyaan berikutnya Pak dari Ibu Atin Setianingrum. Oke. Ini menanyakan bagaimana kalau kita tidak punya lahan tanah Pak di rumah untuk membuat bioporinya seperti apa? Mungkin kita misalkan memanfaatkan lingkungan-lingkungan saluran air. Saluran air itu Oke. kan kadang-kadang ada yang mungkin bisa di ini Bu. Kalau saluran air sudah di semen, tentu ada bagian-bagian yang harus kita pecahkan dulu, kemudian kita bor tanahnya secara vertikal. Jadi nanti solokan yang kita miliki itu setiap kurang lebih 100 cm atau 1 meter ada lubang bioporinya. Sehingga Gitu ya, bisa Pak. memanfaatkan air-air buangan rumah tangga itu tidak terbuang ke sungai atau ke solokan yang lebih besar. Karena sebenarnya begini Bu, kenapa kita itu sering mengalami sulit mendapatkan air tanah, di antaranya karena air rumah tangga itu disalurkan ke solokan, saluran solokan masuk ke solokan yang lebih besar, akhirnya ke sungai dan terbuang percuma ke lautan. Padahal mestinya air ini masuk ke dalam tanah, kemudian mengikuti siklus air di dalam tanah dan bisa kita manfaatkan lagi untuk meningkatkan air tanah. Air tanah di dalam lingkungan kita berkurang, pertama karena banyak air hujan ataupun air rumah tangga yang kurang masuk ke dalam tanah. Maka salah satu fungsi dari biopori ini adalah untuk meningkatkan kandungan air tanah. Sebenarnya itu, Bu. Mungkin sangat dianjurkan ya Pak ya, kalau untuk di daerah Cilacap ini untuk membuat biopori yang nantinya bisa untuk ya mengurangi curah hujan begitu mungkin ya Pak ya. Kalau untuk wilayah Cilacap sangat dianjurkan, Bu. Karena Sangat memang dianjurkan ya ya. sangat dianjurkan, bahkan gerakan pembuatan biopori sudah beberapa kali dilakukan juga oleh DKLH karena memang ini sangat membantu, diantaranya adalah untuk mengurangi genangan. Seperti yang kita tahu, banyak drainase
drainase yang dibuat oleh pemerintah pun kadang-kadang menjadi kurang efektif karena banyak terdapat endapan di dalamnya. Sehingga proses mengalirnya air genangan ketika terjadi hujan itu juga mengantri cukup lama sehingga menimbulkan genangan di lahan terbuka atau banjir di tempat-tempat di sekitar kita. Apalagi kalau lahan-lahan di sekitar kita itu termasuk lahan yang rendah, tentu akan sangat penting, sangat perlu untuk dibuat biopori. Begitu, Bu. Oh, nggih, Pak, nggih. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, monggo jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam sesi Vikon hari ini. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, monggo untuk Bapak Suparno bisa menyimpulkan sesi Vikon hari ini, Bapak, monggo. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa biopori ini memang teknologi baru. Sebenarnya ya tidak baru sekali, tapi sudah cukup lama, kira-kira 5 tahunan yang lalu. Tetapi kesadaran masyarakat di dalam mengaplikasikannya di dalam lingkungan kita itu masih rendah. Maka pada kesempatan ini biopori itu menjadi bahan yang saya sampaikan sebagai upaya untuk kembali memasyarakatkan pentingnya biopori itu, tingginya manfaat biopori itu dalam kehidupan kita, terutama dalam upaya untuk menanggulangi bahaya banjir, yang kedua meningkatkan resapan tanah, yang ketiga meningkatkan kualitas tanah, dan selanjutnya adalah untuk sebagai tempat sampah organik. Terima kasih Bapak Suparno sudah men-sharingkan kepada kami berbagi informasi yang luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kami dan insya Allah bisa kita praktekkan bersama. Terima kasih kepada Ibu Ranti sebagai moderator juga yang sudah mengatur jalannya sesi belajar bersama ini. Kami yang bertugas, Bapak Ibu hebat sekalian, mohon undur diri. Saya Niken Purwani, kami bertiga mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lain waktu. Salam semangat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.